Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia dan guru kreatif? Kali ini saya akan menyampaikan soal PTS atau STS, sumatif tengah semester mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Mari kita lihat kisi-kisinya dan soalnya. Peserta didik dapat menentukan lambang negara Indonesia dengan tepat. Ya, nomor 1 soalnya adalah apa lambang negara Indonesia? Apakah A. Garuda Pancasila atau B. Lagu Indonesia Raya atau C. Bendera merah putih atau D. Bahasa Indonesia? Ya, tentu saja lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Benar, nomor 1 jawabannya yang A. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Peserta didik dapat menyebutkan istilah dari landasan kehidupan bernegara dengan tepat. Ya, nomor 2 soalnya adalah landasan kehidupan bernegara disebut A. Simbol negara, B. Dasar negara, C. Lambang negara, D. Pedoman negara. Ya, tentu saja landasan kehidupan bernegara disebut dasar negara. Ya, untuk soal nomor 2 jawabannya yang B. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Peserta didik dapat menentukan manfaat dasar negara bagi suatu bangsa dengan tepat. Ya, saya bacakan soal nomor 3. Dasar negara bagi suatu bangsa merupakan dasar untuk apa? Apakah A. Mengatur penyelenggaraan negara atau B. Bersosialisasi atau bermasyarakat atau C. Bidang pendidikan dan politik atau D. Ilmu kepemerintahan? Ya, jawabannya apa? Dasar negara bagi suatu bangsa merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ya, tepat sekali untuk nomor 3 jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 4. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian fungsi utama Pancasila dengan tepat. Ya, soal nomor 4. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai apa? Apakah A. Pelindung negara, B. Penjaga negara, C. Jiwa bangsa, D. Dasar negara? Ya, fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara. Berikutnya soal nomor 5. Peserta didik dapat menentukan simbol pada sila ketuhanan yang Maha Esa dengan tepat. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam perisai burung Garuda disimbolkan dengan apa? Apakah A. Kepala banteng, B. Pohon beringin, C. Padi dan kapas, D. Bintang? Untuk sila ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan atau dilambangkan dengan bintang. Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada tokoh yang bernama Muhammad Yamin.
yang kedua Bapak Supomo, yang ketiga Bapak Insinyur Soekarno, yang keempat Bapak Ahmad Subarjo, yang kelima Bapak Muhammad Hatta. Pertanyaannya adalah, dalam sidang yang pertama BPUPKI, tiga tokoh yang mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk adalah nomor berapa? Ya, tentu saja tiga tokoh yang mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai dasar negara Indonesia adalah yang pertama Bapak Muhammad Yamin, yang kedua Bapak Supomo, dan yang ketiga Bapak Insinyur Soekarno. Jadi jawabannya yang mana? Ya, tepat sekali. Yang C. 1, 2, dan 3. Mari kita lanjut ke soal nomor 7. Peserta didik dapat menentukan nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia dengan tepat. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah untuk apa? A. Mengutamakan kelompok atau golongan. B. Menumbuhkan semangat kebersamaan. C. Berjuang dengan mengharapkan imbalan. D. Membantu orang lain karena terpaksa. Nah, nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah yang B. Menumbuhkan semangat kebersamaan. Berikutnya nomor 8. Peserta didik dapat menentukan tokoh yang menjabat sebagai ketua BPUPKI dengan tepat. BPUPKI dibentuk semasa penjajahan Jepang. Nah, siapa sebagai ketua BPUPKI? Apakah A. Bapak Insinyur Soekarno, atau B. Dr. Rajiman Widyodiningrat, atau C. Muhammad Yamin, atau D. Muhammad Hatta? Ya, betul. Sebagai ketua BPUPKI adalah Bapak Dr. Rajiman Widyodiningrat, yang B. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Perwujudan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat ditunjukkan nomor. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah tentang beribadah, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu saja yang nomor 1, berdoa sebelum belajar. Nomor 3, di situ maksudnya tidak mengganggu temannya yang sedang beribadah. Dan yang nomor 4, sedang mendengarkan ceramah keagamaan. Nah, yang nomor 2 itu saling membantu, bukan termasuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk nomor 9 ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4, yang C. Mari kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Perwujudan pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam kehidupan masyarakat ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, ini yang bermusyawarah, yaitu nomor 1, ya, nomor 2, dan nomor 4. Yang nomor 3 itu tadi sila ke-1. Jadi nomor 1, 2, dan 4. Jawabannya yang B, 1, 2, dan 4. Mari kita lanjut ke nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada yang sedang beribadah tentang sholat berjamaah berkenaan dengan macam-macam norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Gambar tersebut termasuk pelaksanaan norma apa? Apakah A. Agama,
B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Hukum. Ya, yang benar adalah norma agama. Mari kita lanjut ke nomor 12. Ini ada anak sedang membantu nenek menyeberang jalan di zebra cross. Gambar tersebut merupakan penerapan norma apa? Apakah A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum. Ya, yang tepat adalah norma kesusilaan. Yang B. Lanjut nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ada orang sedang meludah keluar dari jendela mobilnya. Nah, gambar tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma apa? A. Agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Hukum. Tentu saja ini adalah pelanggaran terhadap norma kesopanan. Yang B. Mari kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut, ada anak sedang mencoret-coret meja. Nah, ini perbuatan pelanggaran terhadap norma apa? Nah, karena ini telah mengotori keindahan kelas, tentu saja telah melanggar norma hukum atau norma peraturan di sekolah. Jadi 14 jawabannya yang D, hukum. Mari kita lanjut ke soal nomor 15. Sebagai seorang pejabat seharusnya tidak melanggar norma hukum yang berlaku. Salah satu kasusnya adalah melakukan tindakan korupsi. Sanksi atau hukuman yang diberikan bagi pelanggar norma hukum adalah dipenjara. Yang A. Nah, sekarang nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Memberi salam kepada yang lebih tua sudah menjadi aturan yang tertanam di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka dianggap penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat dan setiap orang akan menyalahkannya. Menurut gambar dan pernyataan di atas, merupakan jenis norma apa? Nah, yang benar adalah norma kesopanan. Yang A. Mari kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini ada gambar kerja bakti atau gotong royong, merupakan pelaksanaan dari A. Kewajiban di masyarakat, B. Hak di masyarakat, C. Kewajiban di sekolah, D. Hak di sekolah. Jawabannya yang tepat adalah kewajiban di masyarakat. Yang A. Sekarang nomor 18. Salah satu manfaat norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah A. Memberikan semangat kepada umat beragama untuk lebih bahagia. B. Mendorong umat beragama untuk hidup merdeka. C. Mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa. D. Dapat menyadarkan umat beragama untuk hidup sederhana. Nah, manfaatnya adalah yang mana? Yang mana? Yang A atau yang C? Ya, jawabannya adalah yang A ya, memberikan semangat kepada umat beragama untuk lebih bahagia ya. Mari kita lanjut ke nomor 19. Supaya kalian terhindar dari perilaku yang melanggar norma agama, maka kalian harus apa? A. Mempelajari ajaran setiap agama. B. Membandingkan ajaran setiap agama.
C. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. D. Mengikuti upacara keagamaan setiap agama. Nah, supaya kalian terhindar dari perilaku yang melanggar norma agama, maka kalian harus beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang C. Nah, nomor 20. Sebagai ketua kelas, Andi ditugaskan oleh Bu Dewi untuk memimpin musyawarah kelas untuk membahas mengenai jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelas 4 pada kegiatan pentas seni. Akan tetapi Andi langsung memutuskan sendiri jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelasnya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, tindakan Andi tersebut tentu saja tidak dibenarkan. Karena kenapa? Karena B. Bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan. Itu nomor 20. Mari kita bahas nomor 21. Nama tokoh urutan kedua dalam menyampaikan rumusan dasar negara di dalam sidang BPUPKI siapa? Ya, benar, adalah Bapak Mr. Supomo ya. Nomor 2. Tokoh yang memberi nama dasar negara Pancasila siapa? Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Nomor 23. Musyawarah merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat. Nomor 24. Proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus berdasarkan kepada norma apa? Ya, tepat, norma hukum. 25. Kewajiban murid ketika guru sedang menjelaskan pelajaran adalah mendengarkan ya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini nomor 26. Kalian baca dan simak soalnya masing-masing. Ya, kalian kerjakan ya. Nomor 26, nomor 27, ya, nomor 28, ini nomor 29 dan nomor 30. Ya, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.